Saudara-saudara, kita akan belajar lagi tentang Bunda Maria, yaitu Bunda Kerahiman. Kerahiman, adakah kebajikan ini dalam keluarga kita? Dewasa ini sudah bukan rahasia lagi jika ada banyak keluarga yang retak, bahkan yang kemudian berpisah. Kita mungkin tidak perlu jauh-jauh untuk mencari contohnya, sebab bisa jadi itu terjadi dalam lingkaran kerabat kita, bahkan keluarga kita sendiri. Mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi tidaklah sama antara suatu keluarga dan keluarga lainnya. Tetapi ada satu akar yang sama yang menjadi penyebabnya, yaitu ketika tidak ada lagi kerahiman atau belas kasih sejati yang dihidupi dalam keluarga tersebut. Kerahiman atau belas kasih merupakan sifat asli yang paling utama, sebab Allah menyatakan dirinya sebagai kasih tanpa melibatkan Allah yang adalah kasih yang mempersatukan ini. Keluarga Kristen ini akan kehilangan arah dan pedoman, sehingga tatkala ada masalah ataupun perselisihan antara anggota masing-masing pihak akan cenderung memusatkan perhatian kepada kepentingan dan kehendak sendiri dan bukan kepada kebaikan bersama. Kerahiman ilahi itu yang perlu kita mohon kepada keluarga kita, agar dengan bersandar kepada kerahiman Allah, kita dimaksudkan untuk menghidupi dan menerapkan sifat kerahiman itu di dalam keluarga kita. Dalam hal inilah menjadi pas jika kita menjadi teladan Bunda Maria yang telah terlebih dahulu menghidupinya dan menerapkannya dalam keluarga kudus di Nazaret, dan hingga kini terus mengambil bagian dalam mewujudkan rencana sang kerahiman ilahi itu dalam sejarah umat manusia. Peran Bunda Maria ini khususnya dan istimewa justru karena Tuhan Yesus menghendakinya demikian. Ia menghendaki agar Bunda Maria, bundanya, menjadi bunda kerahiman bagi kita semua, agar kita dapat belajar bahwa sifat kerahiman itu bukan hanya milik Allah sendiri, namun juga dapat menjadi milik kita manusia. Sebab dengan menerapkan sifat kerahiman itu dalam hidup kita diubah sedikit demi sedikit untuk menjadi semakin menampakkan Allah sang kerahiman dalam diri kita. Bunda Maria adalah manusia pertama yang telah menjadikan kerahiman Allah itu sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dalam hidupnya sendiri. Karena itu, mari kita mengikuti teladannya. Maria disebut Bunda Kerahiman. Mungkin jawaban sebenarnya adalah karena Bunda Maria menyatakan demikian kepada seluruh orang pilihan yang oleh izin Allah menerima wahyu pribadi untuk meneguhkan secara eksplisit apa yang dikehendaki Allah untuk dipahami oleh umatnya. Berkenan dengan prinsip apa yang telah disampaikan oleh wahyu Allah dalam kitab suci, yaitu bahwa sifat Allah yang terutama adalah belas kasih, dan Allah menghendaki kita sebagai murid Kristus untuk juga berbelas kasih. Untuk maksud itulah Allah memberikan contoh yang sempurna, yaitu Bunda Maria. Dalam buku harinya, Santa Faustina menuliskan pengalaman rohaninya saat mendoakan doa novena bagi intensi Bapa pengakuannya. Di akhir novena itu, saat ia mendasarkan doa Salam Maria, salam ya Ratu, ia melihat Bunda Maria menampakkan diri kepadanya dengan menggendong kanak-kanak Yesus. Saya berkata, aku bukan hanya Ratu surga, tetapi juga Bunda Kerahiman, juga Bundamu. Perkataan ini serupa dengan apa yang pernah disampaikan oleh Bunda Maria kepada Santa Birgitta dari Swedia di abad ke-14. Akulah Ratu Surga dan Bunda Kerahiman. Akulah kesukaan bagi orang-orang yang benar, dan pintu yang melaluinya bagi para pendosa akan dibawa kepada Tuhan. Perlindungan Bunda Maria sebagai ibu orang beriman dan Bunda Kerahiman juga kembali dinyatakan oleh Bunda Maria kepada Santo Juan Diego dari Guadalupe abad ke-16 dan kepada Santa Bernadette Soberus di abad 19. Maka walau istilah Bunda Kerahiman mungkin dianggap baru oleh sejumlah orang, namun sebenarnya telah sejak abad awal gereja memohon kepada Bunda Maria untuk memberikan perlindungannya kepada doa-doa syafaatnya. Doa tersebut dikenal dengan sebutan
Subtuum presidium yang berbunyi, di bawah keraimanmu kami berlindung, di bawah pundak Tuhan jangan menolak permohonan kami dengan kesesakan, tetapi bebaskan kami dari segala mara bahaya. Oh, yang suci dan terberkati. Dr. Robert Stackpole, Direktur The John Paul II Institute of Divine Mercy, menjelaskan bahwa ada 4 alasan mengapa Bunda Maria disebut sebagai Bunda Keraiman, yaitu 1. Sebab Bunda Maria dikandung tidak bernoda dosa, diciptakan oleh Sang Keraiman Ilahi untuk turut melakukan karya keraiman Allah. 2. Sebab Allah telah memilihnya untuk menjadi ibu Yesus, Sang Keraiman Ilahi. Dan Bunda Maria lah yang telah melahirkan Yesus itu di dunia. 3. Sebab Bunda Maria melaksanakan karya keraiman Allah dengan menunjukkan bagaimana caranya untuk menjadi murid Kristus sejati. Sebab Bunda Maria senantiasa menjadi pendoa syafaat bagi kita yang mau bermohon kita kepada Allah. Bunda Maria diciptakan tiada bernoda untuk turut melakukan karya keraiman Allah. Saudara-saudara, Injil mengajar kepada kita bagaimana Allah sendiri telah memilih Bunda Maria dan memenuhinya dengan rahmatnya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, yang kita doakan dalam doa Salam Maria diambil dari salam yang disampaikan oleh malaikat utusan Tuhan kepada Bunda Maria saat memberikan kabar gembira kepada Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh lain menjadi salam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Namun di sini kita tetap menangkap artinya, itu Allah bersalam penghormatan kepadanya dan menyebutnya sebagai seorang yang dikarunia dengan rahmat Allah dan yang disertai oleh rahmat Allah sendiri. Salam semacam ini tidak pernah disampaikan Allah kepada siapapun lain. Kepenuhan rahmat Allah yang dalam diri Bunda Maria juga merupakan kekhususan baginya yang diberikannya Allah sehubungan dengan tugas istimewa yang dipercayakan kepadanya, yaitu untuk menjadi Bunda Kristus yang adalah Allah. Dan karena itu Maria disebut sebagai Bunda Allah. Karena keistimewaan ini maka apapun dalam diri Bunda Maria memang adalah ciptaan yang ciptaan Sang Keraiman Ilahi dan diperuntukkan bagi karya keraiman Ilahi. Tidak ada makhluk ciptaan yang lain yang sempurna menyatakan keraiman Allah selain daripada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Sebab keraiman Allah yang tiada terbatas itulah yang memungkinkan Bunda Maria menerima rahmat pengudusan yang sempurna, bahkan sejak terbentuk dalam rahim ibunya, agar ia sungguh-sungguh layak mengemban tugas sebagai Bunda Putra Allah yang kudus. Bunda Maria yang menanggap rahmat yang Allah yang sungguh luar biasa ini dengan kesediaannya untuk taat dan melaksanakan kehendak Allah di sepanjang hidupnya. Ketaatan Bunda Maria kepada Allah inilah yang menjadikannya kudus. Bunda Maria menggenapi secara sempurna apa yang diajarkan oleh Rasul Petrus. Bahkan sebelum Rasul Petrus mengajarkan hal ini kepada gereja. Hiduplah sebagai anak-anak dan yang taat dan jagalah turut hawa nafsu yang menguasai kamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus adalah kudus. Maka kudusan Bunda Maria tidak mau dimaksudkan oleh Allah untuk menjadi kebaikan bagi Bunda Maria sendiri ataupun sebagai semacam persyaratan baginya untuk menjadi ibu bagi Tuhan Yesus. Allah berkehendak agar kekudusan Bunda Maria itu menjadi teladan bagi kita, agar kita pun dapat seperti Bunda Maria bertumbuh menjadi kudus. Dengan kekudusan inilah kita dapat turut mengambil bagian dalam rencana kerajaan Allah, yaitu untuk membawa sebanyak mungkin orang kepada keselamatan kekal. Kini mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing dan terutama ke dalam keluarga kita. Apakah kita telah menjadi orang yang taat akan perintah Allah? Apakah
yang telah kita lakukan untuk bertumbuh dalam kekudusan? Apa kita telah menjadi orang yang berbelas kasih kepada orang lain, terutama kepada anggota-anggota keluarga kita? Apakah kita telah mengikuti teladan kerahiman Allah dengan mengampuni semua orang yang telah menyakiti kita? Sebab kerahiman Allah bukanlah sesuatu yang dimaksud Allah untuk kita terima bagi diri kita sendiri, melainkan juga kita bagikan kepada sama kita, terutama mereka yang kecil, lemah, tersingkir dan terlupakan. Dan bukannya tidak mungkin orang-orang ini ada dalam diri kita. Sejauh mana kita telah memberikan perhatian kasih kepada anak-anak kita, bahkan sejak mereka ada dalam kandungan. Sejauh mana untuk terutama mereka yang lanjut usia dan sakit-sakit. Apakah kita telah memperkuat berkompasan kita baik suami maupun istri dengan kelembutan? Bagaimana kita memperlakukan setiap anggota keluarga kita dalam rumah tangga kita, termasuk para pembantu dan rumah tangga, supir ataupun satpam? Apa kita telah memperlakukan mereka dengan layak? Sebalas kasih yang kita nyatakan kepada sama kita yang menjadi bukti apa kita sungguh telah menjadi mengasihi Tuhan. Rasul Yohanes menulis suratnya, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia memberi maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Allah telah memilih Bunda Maria untuk menjadi ibu yang melahirkan Yesus sang kerahiman ilahi. Pada tanggal 20 Oktober 2015 ini kita rakyat Indonesia memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Ibunda Bapak Joko Widodo tentu sudah layak menjadi ibunda presiden sebab adanya presiden RI. Demikian juga karena Tuhan kita Yesus Kristus ada sang kerahiman ilahi, maka Bunda Maria layak disebut sebagai Bunda kerahiman. Melalui Bunda Maria lah sang Kristus kerahiman dapat lahir ke dunia, mengambil rupa manusia, menjadi Bunda Maria lah kerahiman yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dan hadir di tengah-tengah umatnya. Oke, saya kira sekian dan terima kasih.